Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, wal kaffu an harbi aliyin wa Muawiyata wa Aisyata wa Talhata wa Zubair rahimahumullahu ajma'in wa man kana ma'ahum. Dan sudah selayaknya bagi kita untuk menahan diri dari peperangan yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Aisyah, Talhah, dan Zubair, serta orang-orang yang bersama dengan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Wala tukhasim fihim, dan janganlah berdebat, berbantah-bantahan tentang perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka tersebut. Wakil amrahum ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan serahkanlah urusan mereka itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Waspadalah kalian dari menyebut-nyebut keburukan tentang sahabatku, tentang sanak keluargaku, dan tentang familiku, yakni akhtan itu maknanya suami dari anak perempuan, ala kulli hal keluarga, ya.
wa qawluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli badrin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada ahli Badar. Faqal, lalu Allah berfirman, i'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum. Silakan lakukan apa yang kalian mau, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Naam. Ikhwan wa akhwat, di dalam bab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan akidah, yaitu terkait dengan menahan diri dari berbicara yang jelek-jelek tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk besan-besan beliau, mertuanya, keluarganya, dan seterusnya. Itu lebih khusus. Kalau secara umum seluruh sahabat dengan tingkatan-tingkatan keutamaan yang ada pada mereka masing-masing, yaitu sahabat yang tergolong sebagai khulafaur rasyidin, kemudian 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, kemudian muhajir, kemudian ansar, kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah, dan orang-orang yang masuk Islam tatkala Fathul Makkah dan setelah Fathul Makkah, sesuai dengan keutamaan dan tingkatan yang ada pada masing-masing mereka. Ala kulli hal, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selebih khusus lagi dari para sahabat Nabi itu ya keluarga-keluarga dekat beliau. Tentunya yang beriman, yakni dari kalangan kaum mukminin. Lebih khusus lagi tentang persoalan yang terjadi di antara para sahabat yang merupakan pintu yang dapat digunakan oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan Islam dan mendiskreditkan mereka, yaitu seperti peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian terjadinya perang Siffin, kemudian terjadinya perang Jamal, ya, dan seterusnya. Nah, ini peristiwa perang Siffin itu terjadi tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dan orang-orang yang berada pada pihak beliau itu setelah kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka pun ikut membaiat Ali bin Abi Thalib dan mereka berkumpul untuk meminta kepada Ali bin Abi Thalib menangkap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu terjadi musyawarah antara kedua belah pihak. Dan Ali bin Abi Thalib pun waktu itu masih menginginkan atau
masih belum mampu untuk segera menangkap para pelakunya. Karena kondisi keamanan itu belum stabil, kondisi politik lagi goncang, dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu menyusup di barisan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau kondisi kayak gini agak susah untuk segera mengeksekusi mereka. Butuh kondisi yang kondusif, kondisi politik yang stabil, baru kemudian hukum-hukum itu bisa ditegakkan satu per satu. Nah, di tengah perjalanan itu mereka diprovokasi oleh orang-orang yang menyusup, maka terjadilah peperangan di antara mereka. Yang peperangan itu terjadi tanpa keinginan mereka. Dia sistemnya, kondisinya itu spontanitas di lapangan. Ya. Nah, kondisi di lapangan itu kalau sudah ngumpul massa itu susah dikendalikan. Iya. Kadang tadi orang pengen, wah kami cuman mau nyampaikan aspirasi baik-baik saja, damai kami. Tapi di perjalanan ya terjadi bakar-bakar juga, ya, terjadi kontak fisik juga, ada yang dilarikan ke rumah sakit juga, dan seterusnya. Nah, ketika orang banyak berkumpul, itu susah dikendalikan. Sampai ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berdiri di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuflihu qaum idza amrahum imra'ah. Sungguh aku telah mendengar nabiku bersabda bahwa tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Mendengar hadis itu, Aisyah yang tadinya di atas tunggangan mutar balik pulang. Di dalam riwayat, sejak peristiwa itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengurung diri di dalam rumahnya, nggak pernah keluar-keluar dan nangis setiap hari. Ya, menyesali akan peristiwa tersebut. Ya. Dari situ Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu merupakan gubernur Utsman bin Affan di Irak datang untuk dengan pasukannya juga menuntut perkara yang sama, yaitu harus dieksekusi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Mereka belum melakukan baiat kepada Amirul Mukminin sampai orang-orang yang terlibat dalam pertikaian dengan Utsman itu ditangkap. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya tidak bisa, baiat dulu. Setelah baiat kondusif, kita eksekusi masing-masing. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa. Pokoknya harus eksekusi dulu. Ya. Akhirnya diprovokasi, terjadilah pertikaian lagi yang namanya Perang Jamal. Ya. Namanya perang apa? Perang Jamal. Antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sasaran para Khawarij itu mereka hendak membunuh beberapa orang sahabat. Sasarannya bukan Ali bin Abi Thalib saja, tapi sasarannya beberapa orang sahabat. Qaddarullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan yang terbunuh pada waktu subuh itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dibunuh oleh kaum Hawra, orang-orang Khawarij.
orang-orang Khawarij yang merupakan sisa-sisa dari orang-orang yang didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas datangi orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij itu nama lain Haruriyah, karena mereka berkumpul di suatu tempat yang merupakan markas mereka itu Haura. Itu dari 6.000 orang. Ibnu Abbas pakai pakaian bagus, bersih, rapi, datang menemui mereka untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada mereka, diskusi dengan mereka. Dari hasil diskusi itu mereka sebutkan alasan-alasan mereka kenapa enggak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya, melakukan pemberontakan, ya. Sebutkan alasan, dibantah oleh Ibnu Abbas. Tanya lagi, ada lagi, disebutkan lagi, dibantah lagi oleh Ibnu Abbas. Sebutkan lagi, dibantah lagi oleh Ibnu Abbas. Dari hasil itu 6.000 orang itu kurang lebih 2.000 orang atau 4.000 orang itu kembali bertaubat dan sisanya tidak bertaubat. Sisa inilah yang semakin hari semakin ganas, yang mereka ini telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari Dzul Khuwaisirah, ahli ibadah, yang kata Nabi kalau sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka itu tidak ada apa-apanya. Baca Quran kalian jika dibandingkan dengan baca Quran mereka tidak ada apa-apanya. Ahli ibadah. Tetapi mereka itu kata Nabi sebagaimana dalam hadis Jailan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ya. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan membunuh sekian banyak dari kaum muslimin. Salat mereka, puasa mereka, baca Quran mereka tidak berarti. Kenapa? Berada di atas akidah yang salah. Iya. Berada di atas apa? Akidah yang salah. Inilah pentingnya perkara akidah. Orang bilang Ustadz fikihnya bagus, ibadahnya mantap, puasa sunnahnya luar biasa. Oh ya. Tapi ya dia hobi kalau mau unjuk aksi kepada pemerintah kaum muslimin. Dia mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah. Maka fikihnya yang bagus itu bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat. Kita tidak mengatakan dia keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam, karena itu pembahasan yang lain. Tapi kita mengatakan secara garis besar, ibadahnya yang bagus, fikihnya yang diacungin jempol 4 atau 5 jempol kalau ada, itu tidak bermanfaat kalau sekiranya dia berada di atas akidah yang batil. Dia berada di atas manhaj yang rusak. Sebab itu apa? Pentingnya perkara akidah dan perkara apa? Manhaj. Ibnu Muljim itu seorang dai terkenal di zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu.
Bahkan Umar bin Khattab menulis surat untuk penduduk Palestina. Sekiranya Ibnu Muljim ini tiba di wilayah kalian, bantu dia, bangun madrasah untuk dia, kumpulkan anak-anak kaum muslimin agar dia mengajarkan mereka Al-Quran. Da'i yang diberikan rekomendasi oleh siapa? Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan dai yang diberikan rekomendasi oleh Junaid. Ya. Dai yang diberi rekomendasi oleh Umar Ibnul Khattab. Bukan dai yang enggak ada rekomendasi. Ya. Bukan dai yang tiba-tiba jadi dai, langsung LC lulusan Ciamis. Ya, bukan. Tapi apa ikhwan? Akhirnya Ibnu Muljim menjadi seorang khariji, memuji para pembunuh Ali bin Abi Thalib, bergabung dengan kelompok Khawarij. Padahal tadinya dai yang dikirim oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahayanya bergaul dengan teman yang buruk, bergaul dengan orang yang mempunyai akidah yang rusak. Lalu dia mengatakan, Ustadz fikihnya bagus, fikih madhab Syafi'i, fikih madhab Hanafi, dia kalau bahas fikih panjang lebar. Maka kita katakan, buang saja fikihmu itu, simpan di dalam kantong. Ya, nanti kalau akidahmu sudah benar, manhajmu sudah benar, baru buka itu fikihmu. Iya. Mafhum ya ikhwan? Oh, dia kalau bicara fikih rumah tangga, Masya Allah Ustadz hebat. Buang saja fikih rumah tanggamu itu, simpan. Nanti kalau akidahmu sudah benar, manhajmu sudah benar, baru masuk di dalam fikih rumah tanggamu itu. Mafhum ya ikhwan? Karena Khawarij itu baca Quran mereka dibandingkan dengan baca Quran sahabat, bukan baca Quran kita. Solat mereka dibandingkan dengan solatnya sahabat. Di antara sahabat itu ada siapa-siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 orang dijamin masuk surga. Itu ibadah mereka luar biasa apa tidak? Luar biasa. Tapi kalah sama ibadahnya Khawarij. Maka karena para sahabat ini orang yang paling lurus agamanya, orang yang paling baik, mereka selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan akidah, maka perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan untuk mendiskreditkan mereka. Rasulullah telah mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah para sahabatku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Di dalam riwayat yang lain dikatakan la yazalu ma yazalu qaumun ala khairin madama fihim man ra'ani wa sahabani. Satu kaum itu senantiasa berada di atas kebaikan selama masih hidup di tengah-tengah mereka orang-orang yang bersahabat denganku dan melihatku. Dan kemudian orang-orang yang melihatku dan bersahabat dengan orang-orang yang bersahabat denganku. Dan kemudian orang-orang yang melihat para sahabatku dan bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan para sahabatku. 3 generasi sebagaimana ada dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian dan kita katakan bahwa para sahabat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Wa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencerca para sahabatku, karena demi Allah
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung emas, satu gunung Uhud emas, emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai dengan infaknya para sahabatku satu telapak tangan atau bahkan setengahnya. Ya, infak antum satu gunung Uhud. Siapa yang infak emas 1 kilogram? Tidak ada ya? Bukan tidak ada karena nggak mau infak, nggak punya. Ya, nah, ya itu satu gunung emas. Gunung Uhud, gunung Uhud di zaman dulu, bukan gunung Uhud di zaman sekarang. Kalau antum tanya, oh, Ustaz, gunung Uhud di zaman dulu dengan zaman sekarang apa bedanya? Beda. Dari sisi apa? Ya dari sisi tingginya, besarnya. Loh, emang gunung apa? Susut. Ya susut. Kenapa susut? Orang Indonesia ambil tanahnya bawa pulang untuk dijadikan tanah karamah, berkah. Setiap musim haji ada berapa jamaah haji Indonesia? 30.000, 230.000. Subhanallah. Ya sudah 100.000 ambil satu telapak tangan bawa pulang, kantongi, pulang. Tahun besok satu telapak tangan lagi bawa pulang. Ya, sampai 50 tahun. Susut nggak gunungnya? Susut. Ya. Nah, demikian ikhwan fiddin azza Allahu wa iyyakum. Itu luar biasa. Luar biasa. Para sahabat mempunyai keutamaan yang luar biasa. Kalau dari sisi keilmuan, ada para tabi'in yang keilmuannya lebih tinggi dari sebahagian para sahabat, ada. Tapi kalau dari sisi keutamaan, tidak ada seorang pun yang mempunyai keutamaan melebihi keutamaan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa begitu Ustaz? Dari sisi keilmuan bisa? Iya, dari sisi keilmuan bisa. Kenapa? Ya bisa jadi sahabat itu dia bertemu dengan Rasul cuma beberapa hari, lalu dia pergi, nggak kembali lagi. Iya, sehingga ilmunya cuma sedikit. Ya, tapi ada tabiin yang belajar banyak. Ibnu Musayyab seperti anak mantunya Abu Hurairah. Ibnu Musayyab itu anak mantunya apa? Abu Hurairah. Itu punya guru ya 1.000 sahabat. Ya, nah, jadi tentunya banyak. Ya, nah, ala kulli hal ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, para sahabat Nabi itu semua adalah mujtahid. Kenapa mereka mujtahid? Kita lihat di kisah-kisah turunnya wahyu berkaitan dengan kekeliruan ijtihad mereka. Seperti pada peristiwa Ammar bin Yasar dalam perang Datus Salasil, dia sebagai panglima, ketika itu dia mimpi basah, dia sholat dalam keadaan tidak mandi tapi guling-guling di tanah sebagai ganti tayamum. Pulang sampai ke Madinah, para sahabat protes, sampaikan, laporkan ke Nabi. Nabi panggil, apakah engkau sholat tanpa mandi? Ya Rasulullah, saya tidak mandi. Waktu itu saya janabah, dingin yang sangat. Kalau saya mandi, saya khawatir bisa sakit, bisa binasa. Maka saya guling-guling di tanah, sebagaimana guling-gulingnya binatang ternak. Lalu saya sholat. Nabi pun senyum dan Nabi mengatakan, yakfika antakula biyadaika hakada, cukup bagi engkau untuk lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Nabi ajarkan dia tayamum. Ini sahabat ijtihad apa tidak? Ijtihad. Dia berhak untuk berijtihad apa tidak? Seandainya dia tidak berhak untuk berijtihad, Rasulullah akan mencela dia. Iya. Kenapa kamu nggak mau berijtihad, sembarangan, kamu belum layak untuk berijtihad gitu. Tapi Nabi menerima ijtihadnya
dan Nabi membimbing dia kepada yang benar. Artinya ijtihadnya keliru. Iya. Mahfum ya ikhwan. Maka dari itu para sahabat itu semuanya adalah para mujtahid. Karena mereka para mujtahid, dalam perkara-perkara tertentu mereka salah dalam berijtihad, itu tetap mereka mendapatkan pahala. Kalau mereka benar pun mereka mendapatkan pahala. Yang tidak benar itu adalah kita yang kemudian mencela ijtihad mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan itu, i'malu ma syi'tum qad faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku sudah mengampuni kalian. Kalian tahu tentang hadis asbabul wurud hadis ini. Asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Baltah. Masih boleh ya? Ini hari Ahad, lama-lama di masjid ya. Jangan lihat-lihat keluar. Pintunya sudah ditutup, Paus. Tutup, ya. Jangan lihat-lihat keluar. Ya. Nah, kisah Hatib bin Abi Baltah itu seorang sahabat Badri, ya, yang ikut dalam perang Badar. Suatu ketika Rasulullah mau nyerang kaum musyrikin, itu dia nulis surat, ngasih informasi, bocorkan rahasia peperangan kepada kaum musyrikin. Maka wahyu turun kepada Rasul, perintahkan Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat kejar utusan yang diutus oleh Hatib bin Abi Baltah, seorang wanita. Kejar wanita tersebut. Ketemu wanita itu di tengah jalan, persis yang diberitakan oleh Nabi. Tanpa panjang bicara, Ali bin Abi Thalib katakan, ya, keluarkan surat yang kau bawa. Kata dia, enggak ada. Keluarkan. Enggak ada surat apa. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau enggak keluarkan, saya lucuti pakaianmu. Ali bin Abi Thalib yakin dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah kalau gitu, balik. Ya, berbalik badanlah sahabat. Ini kasih keluar dari dalam bajunya, surat itu diambil, dibawa ke hadapan Rasulullah tanpa dilihat itu apa. Kalau antum waktu itu baca nggak kira-kira? Ini nggak amanah ini. Makanya jangan terlalu penasaran, jangan terlalu kepo, ya. Apalagi kalau istri suami sudah bilang HP saya jangan pegang, itu lebih kepo lagi, pengen pegang. Kalau nggak dilarang, nggak pegang. Tapi begitu dilarang, pegang, penasarannya makin tinggi. Ya ini, ya suka kepo, ya, nggak boleh. Itu aib, aib. Maka apa ikhwan? Azani Allah wa iyyakum. Ambil tanpa lihat itu apa, bawa di hadapan Rasulullah. Setelah baca, ya ternyata membocorkan rahasia perang dari sahabat. Itu kalau di dalam medan perang termasuk sebab-sebab riddah apa enggak? Riddah, sebab-sebab kemurtadan. Iya, membantu orang kafir dalam peperangan yang syar'i terhadap orang muslim. Murtad enggak tuh? Hah? Murtad. Rasulullah panggil, Hatib, ada apa ini? Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, berikan saya kesempatan, saya penggal saja, nggak usah lama-lama. Ya, temperamen. Ya memang kadang-kadang di sebuah lingkungan itu perlu ada orang-orang yang agak temperamen. Tidak apa-apa, ada orang yang temperamen, ada orang yang tenang, nggak apa-apa. Supaya ada keseimbangan. Ya, kalau nggak ada yang temperamen, nanti antum digampar-gampar nggak apa-apa, itu juga salah. Ya, tapi kalau terlalu temperamen juga nggak baik, nanti arogan. Ya, jadi harus ada yang mendinginkan, ada yang temperamen, gak apa-apa. Yang kurang temperamen dibakar biar temperamen, nanti yang lembut kasih lembut lagi, biar ada kewibawaan, ada keseimbangan. Ya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini orang munafik ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya saja, biar besok-besok nggak ada kayak gini lagi. Ya. Kata Rasulullah, panggil dulu sini. Panggil, Rasulullah tanya, apa ini Hatib?
Kata dia, ya Rasulullah, saya tulis surat ini bukan karena saya cinta dengan mereka, bukan. Juga bukan karena membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, bukan ya Rasulullah. Tapi saya menginginkan perlindungan terhadap keluarga saya. Sahabat-sahabat yang lain ini punya famili di Makkah. Jadi keluarga-keluarga mereka bisa menjaga apa-apa yang mereka punyai di sana. Tapi saya tidak punya. Saya inginkan supaya orang-orang musyrik itu ingat saya, mereka bisa menjaga apa-apa yang saya punya di sana. Hanya itu, bukan karena cinta kepada mereka. Marah Umar bin Khattab. Ketika marah, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyebutkan hadis ini. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah melihat kepada ahli Badar, Allah lebih tahu hati-hati mereka, dan Allah katakan, lakukan, silahkan yang kalian mau, aku sudah ampuni kalian. Makanya Hatib bin Abi Baltah tidak dikafirkan. Mafhum ya ikhwan? Ini juga merupakan apa? Merupakan syarat tentang apa? Pengkafiran. Seseorang nggak boleh gampang-gampang untuk mengkafirkan orang lain, walaupun orang lain itu terjatuh dalam pembatal keislaman. Perlu tawafati syurut wantafatil mawane. Ada terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Iya. Mafhum ya ikhwan? Pada Hatib bin Abi Baltah ada penghalang dan tidak ada syarat untuk mengkafirkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengkafirkannya. Mafhum ya ikhwan? Jadi jangan sembarangan. Apalagi zaman sekarang ini banyak anak-anak muda sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Hari-harinya hidup cuma berbicara tentang masalah apa? Pengkafiran dan masalah tidak pengkafiran. Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang disampaikan untuk tujuan mengkafirkan. Mulai dari person-person orang, pribadi-pribadi orang, sampai daulah dikafirkan. Karena memang nyerempetnya itu mulai dari yang kecil akan membawa kepada yang besar. Dan saya telah bertemu dengan beberapa orang dai di Jakarta ini, Jabodetabek. Baik tadinya dia dai yang lurus maupun tadinya dia orang yang dikenal, yang tidak dikenal sebagai seorang dai, kemudian sekarang jadi ahli fatwa, jadi mufti di Tambun sana. Saya pernah ketemu dan saya berbicara sepintas dengan mereka. Ternyata rusak akidah mereka, rusak pemahaman mereka. Mereka telah terjangkiti virus pengkafiran. Nah kemudian virus ini orang awam salah kaprah, kemudian melihat dari cerminan mereka, lalu mengatakan Salafi Wahabi itu takfiri. Ya, padahal tidak. Kita tidak mengkafirkan orang secara serampangan. Kita punya kaidah-kaidah dalam mengkafirkan orang. Dan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini, As-Salafiyun meyakini bahwa pengkafiran itu adalah hak Allah dan Rasul. Hak Allah dan Rasul. Kita berbicara tentang hukum-hukum yang bersifat umum, tapi kita tidak berbicara tentang person orang. Kalau kita berbicara tunjuk hidung, itu harus melalui tahapan-tahapan yang rumit dan panjang. Karena para ulama mengatakan iqamatul hujjah itu bukan hanya sekedar antum sampaikan dalil lalu katakan saya sudah tegakkan hujjah, bukan. Antum harus pastikan bahwa dia benar-benar paham dengan apa yang antum sampaikan. Lalu dia ngeyel, nah itu baru jatuhnya hukum. Tapi kalau antum sampaikan ulang-ulang, saya sudah sampaikan Ustadz, bahkan sudah 1001 kali saya sampaikan, iya benar. Tapi dia paham nggak dengan yang antum sampaikan? Oh dia nggak paham. Oh kalau dia nggak paham ya sudah nggak bisa. Iya, mafhum ya ikhwan? Bukankah kita pernah katakan tentang sahabat datang kepada Rasulullah sudah haram khamar tapi bawa hadiah Rasulullah khamar. Iya. Lalu begitu Rasulullah tanyakan kepada dia, kada alimta annallaha kada harrama hadza, tahukah engkau Allah sudah haramkan ini? Lalu dia bisik kepada sahabatnya yang ada di samping, kau jual saja supaya ambil uangnya untuk kau. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan pula
harganya. Iya. Rasulullah masih memberikan dia apa? Pengajaran, utur pembimbing, iqamatul hujjah sampai benar-benar orang ini paham terhadap perkara tersebut. Iya ikhwan, mafhum ya? Taib. Kemudian ini bab yang sangat luar biasa sekali, bab tentang menahan diri dari berbicara tentang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Taib. Boleh lanjut ini? Boleh lanjut? Ya, lanjut dulu ya, selesaikan satu poin. Ya biasa yang orang tua itu ikut saja, tapi anak-anak muda ini banyak urusan. Ya, yang masih muda-muda banyak urusan. Yang istri satu urusan sedikit, istri dua lebih banyak lagi. Yang dua ya banyak-banyak, nanti tiga lebih banyak lagi. Empat ya sudah nggak usah bilang. Itikaf di masjid. Ya, nah, naam ya kan. Jadi kita lanjut ya. Ini gimana nih para fuqaha Madinah dan fuqaha Sam ini? Kita lanjut. Lanjut satu bab. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam rahimakallah annahu la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi. Wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad dhaminah la yahillu li ahadin an yakhudha minhu syai'an illa bi idnih fa innahu asa ayyatuba hadza fayuridu ayyaruddahu ala arbabihi fa akhatta haraman. Ini kaidah yang luar biasa ya ikhwan. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, tidak halal harta seorang muslim illa bitibatin min nafsih, kecuali diberikan secara sukarela. Wa in kana ma'a rajulin malun haramun, dan jikalau ada pada seseorang harta yang haram, faqad dhaminah, maka harta yang haram itu telah menjadi tanggungannya. Maksudnya ada seseorang dia mendapatkan sebuah harta dengan cara yang haram. Paham maksudnya? Nah begitu dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka harta itu adalah menjadi tanggungan dia. Menjadi apa? Tanggungan dia. Paham kalimatnya? Kita jelaskan nanti. La yahillu li ahadin ayyakhudha minhu syai'an bi'idnih, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengambilnya dari dia kecuali dengan izin dia. Fa innahu asa ayyatuba hadza fayuridu ayyaruddahu ala arbabihi fa akhadta haraman. Karena bisa jadi dia bertobat lalu dia mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, sehingga kalau engkau ambil dia sebelum dia bertobat, itu berarti engkau telah mengambil perkara yang haram. Baik. Ikhwan, kaidah yang pertama Al-Imam Al-Barbahari ingin mengatakan kepada kita bahwa harta seorang muslim itu asalnya haram, gak boleh diambil. Gak boleh diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Nah, salah satu cara yang dibenarkan dalam syariat itu zakat dan apa? Pemberian secara sukarela. Pemberian secara sukarela itu yang namanya infak sadaqah. Lain daripada itu tidak boleh. Antum mengambilnya dengan cara apapun, itu namanya mengambilnya dengan cara paksa. Iya. Itu mengambilnya tanpa izin. Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, tidak boleh dilanggar. Rasulullah pada haji wada juga mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Yani tidak boleh dilanggar, kahurmati yaumikum hada, seperti kehormatan hari kalian ini, yaitu hari nahar, fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, yaitu pada bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Ya.
Nah, jadi asalnya harta seorang muslim itu terjaga. Haram yang dimaksudkan di sini terjaga, nggak boleh diambil. Kecuali dengan yang dibenarkan dalam syariat. Yang dibenarkan dalam syariat itu satu, zakat. Lain dari itu, tidak ada. Lain dari itu pemberian sukarela. Pemberian sukarela itu apa? Sedekah, infak, ya, dan lain-lain. Itu pemberian sukarela. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, sebuah harta apabila telah dimiliki oleh seseorang, maka harta itu menjadi tanggungan dia. Paham ya, ikhwan? Tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, khair. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang haram, meskipun dia mendapatkannya dengan cara yang haram, itu menjadi tanggungan dia. Sebab itu, dia berkewajiban untuk bertaubat darinya dengan cara mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka kalau seandainya ada orang dia mengambil harta yang haram, lalu kita semena-mena mengatakan, oh ini harta hasil curian di sini, saya mau ambil. Nah, itu tidak boleh. Itu kita juga mengambil harta yang haram. Paham ya, ikhwan? Ketika harta itu telah dimiliki oleh dia, maka itu tanggungan dia. Kalau dia mendapatkannya dengan cara yang haram, itu urusan dia. Tapi nggak boleh kita ambil. Karena kalau kita ambil, berarti kita mengambil harta yang haram pula. Paham ya, ikhwan? Ada sebagian orang, itu enggak apa-apa, itu harta curian, ambil aja. Enggak boleh. Ya. Paham ya, ikhwan? Naam. Kenapa? Karena selama orang itu dia menanggung sebuah harta yang haram, dia berkewajiban untuk bertobat darinya. Dan selama dia masih hidup, maka diharapkan bagi dia untuk bertobat. Nah, kalau diharapkan bagi dia untuk bertobat, maka setiap orang yang bertobat dari harta yang haram sudah pasti dan sudah seharusnya bagi dia untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ya, kalau itu adalah harta hasil curian. Jadi membebaskan dirinya dari harta yang haram. Ya. Nah, di sini juga ada kaidah pentingnya, pelajaran penting bahwa selama seseorang itu dia masih hidup, sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, tidak boleh memvonisnya dengan neraka atau kekafiran. Selama dia masih hidup. Hatta orang kafir masih hidup, tidak boleh memvonis dia dengan neraka. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya bisa jadi di penghujung usianya Allah memberikan dia hidayah, lalu dia bertobat, dia menjadi seorang Islam dan dia mati dalam keadaan Islam, maka dia selamat. Inilah akidah yang benar. Maka dengan akidah ini terbantahlah orang-orang yang mengatakan salafiyun mudah mengkafirkan, memvonis manusia dengan neraka. Kita katakan tidak. Hatta orang kafir yang masih hidup, kita tidak memvonis dia dengan neraka. Kita tidak apa, ikhwan? Memvonis dia dengan neraka. Apalagi orang muslim yang masih hidup, jauh. Maka tuduhan itu adalah tuduhan jauh panggang dari api. Tuduhan yang gak benar, tuduhan yang batil. Sekali lagi kita katakan, sepanjang seseorang itu dia masih hidup, maka kita tidak bisa memvonis dia dengan neraka sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah memberikan dia hidayah, lalu dia bertobat dan dia mati dalam keadaan telah bertobat. Nah, sampai di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sebab itu bicara tentang mengambil harta ini, ada hadis Abu Hurairah diriwayatkan dengan beberapa lafaz ya, dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Ibnu Majah. Itu Rasulullah suatu ketika dengan para sahabat itu pernah mengatakan begini, atadru mal muflis, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu? Kata para sahabat, qalu al muflis fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami itu wahai Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Tidak punya dirham, tidak punya harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mengatakan, al muflis min ummati,
Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala apa? Puasa, pahala zakat. Tetapi apa? Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza ya wa daraba hadza. Dia datang dengan apa? Dia sudah mencerca seseorang, menuduh seseorang, makan harta dengan cara yang haram, menumpahkan darah seseorang, ya, dia telah menganiaya seseorang, ya, sehingga apa? Dikisaslah dia di hari kiamat, maka diambillah kebaikan-kebaikan itu untuk diberikan kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an ayyuqtassa ma alaihi minal khataya ukhidha min khatayahum fatuhriha alaih. Kalau dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak itu dia sudah ambil semua, sudah habis, bagi-bagi kepada orang yang dia aniaya, yang dia sakiti, yang dia dolimi. Ternyata masih ada kedoliman yang belum terbalaskan sementara kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang dia dolimi itu diambil kepadanya sampai thumma turiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ibaratnya orang ini datang dengan pergi ke pasar belanja bawa kantong kosong, kantong resek yang bocor. Dia beli segala macam isi di dalam kantong, kirain udah penuh, pulang sampai di rumah ternyata kosong. Ya, apa? Bocor kantongnya. Datang dengan amalan yang sekian banyak, amalan puasa, amalan salat, amalan zakat, tapi apa? Datang juga dengan membawa kedoliman yang belum tuntas. Belum tuntas dari dalam urusan dunia. Berupa apa? Berupa celaan, cacian, fitnah, tuduhan yang tidak benar, apa, menyakiti orang lain, ya, maka dikisas di hari kiamat. Diambillah kebaikan-kebaikan dia untuk diberikan kepada mereka. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada kedoliman yang belum selesai, maka diambillah keburukan-keburukan mereka kepadanya. Akhirnya dengan itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka ikhwan, ada klasifikasi dosa itu menjadi 3 klasifikasi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah di dalam Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan. Jadi dosa yang pertama itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Dosa yang kedua adalah dosa yang tidak diluputkan oleh Allah sampai ditegakkan keadilan padanya, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Dosa yang ketiga adalah dosa yang diabaikan oleh Allah, dosa yang tidak diperdulikan oleh Allah, yaitu mana? Dosa yang berkaitan dengan Allah. Oleh sebab itu pelaku dosa besar yang dia wafat dengan melakukan dosa besar, selama dosa besar itu antara dia dengan Allah, maka dibawa kehendak Allah, Allah bisa maafkan dia, iya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, bisa jadi dengan kehendak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan dosa orang lain, tidak bisa. Allah tidak bisa memaafkannya sampai ditegakkan keadilan padanya. Mafhum ya ikhwan? Kalau dosa yang berkaitan dengan orang lain, itu Allah tidak akan mengampuninya sampai ditegakkan keadilan dengan yang terkait. Dengan yang apa? Yang terkait. Maka itu ada 3 klasifikasi dosa ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dilewatkan sama sekali oleh Allah dalam perhitungannya, yaitu berkaitan dengan hak orang lain, dan yang diabaikan oleh Allah, yaitu apa? Yang berkaitan dengan Allah. Kalau dengan Allah, ya Allah Ghafurur Rahim, ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, demikian akhwan fiddin azani Allah wa yakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.